Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto To Blue Vortex part ke-57. Nah, pada part ke-56 sebelumnya, sempat terjadi konflik antara Boruto dan Koji. Pada akhirnya, Boruto membawa Sasuke ke markas mereka. Setelah Sasuke berhasil diamankan, Boruto memutuskan untuk kembali ke bulan. Di samping itu, Otsutsuki Daiki telah mulai bergerak untuk menyerang pasukan aliansi Shinobi. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。 Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan dipelekannya pasukan aliansi Shinobi. Terlihat mereka semua berada di hutan yang cukup luas. Gaara berkata, bagaimana Shikamaru tahu bahwa Otsutsuki itu akan muncul di tempat seperti ini? Konohamaru membalas, kau bisa percaya sepenuhnya pada Tuan Hokage ke-8. Dia mendapatkan informasi ini dari seseorang yang mempunyai sumber terpercaya. Gaara melanjutkan perkataannya, sumber terpercaya? Siapa orang itu? Konohamaru membalas, maaf, aku sebenarnya juga tidak tahu siapa orang tersebut. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul sebuah portal di atas langit, tepat di depan mereka. Mitsuki Himna itu berkata, mereka telah datang. Terlihat muncul Jura dan juga Code, lalu disusul dengan Otsutsuki Daiki. Sekarang Jura dan Daiki berada di atas langit dan sedang melayang, sedangkan Code berada di permukaan tanah. Tak lama setelah itu, Daiki tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengeluarkan cakra negatif. Di sisi lain, seluruh shinobi yang di sana pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh Daiki. Sarada berkata, apa yang dia lakukan? Aku tidak melihat kekuatannya sama sekali. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba langit dan cerah berubah menjadi gelap dan disertai angin yang kencang. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba pasukan aliansi merasa gemetar akibat aura Daiki yang sangat mengintimidasi. Salah satu shinobi berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kenapa aku merasa bahwa aku sangat takut padanya. Di sisi lain, semua petinggi desa dan T7 beserta tim yang lainnya pun merasakan hal yang sama. Gaara berkata, apa-apaan ini? Aura membunuhnya sangat kuat. Di sisi lain, Sarada yang tidak terkena efek dari manipulasi pun bingung dengan semua orang yang tiba-tiba ketakutan. Sarada berkata, ada apa dengan kalian? Sementara Sarada mencoba untuk menyadarkan mereka, Daiki yang melihat itu berkata, gadis itu, dia tidak terkena efek manipulasiku ya. Menengah itu, Jura membalas, dia adalah Uchiha Sarada. Sejauh ini, dia tidak kelihatan berbahaya. Daiki pun melanjutkan perkataannya kembali, Uchiha Sarada ya. Gadis itu sangat menarik. Tak lama setelah itu, Code langsung membuat tanda cakar di sekitar pasukan aliansi Shinobi. Di sisi lain, Jura langsung menembakkan peluru Bijudama ke arah para aliansi Shinobi. Namun, sebelum Bijudama tersebut mengenai mereka, Gaara langsung menggunakan pasirnya untuk menahan serangan Bijudama. Terlihat, Bijudama tersebut pun meledak. Tak sampai di situ, Daiki dan Jura pun langsung turun ke permukaan tanah. Melihat hal itu, para aliansi Shinobi langsung berlari mengejar Daiki dan Jura. Sambil berlari, beberapa dari mereka mengeluarkan jutsu Suiton dan juga Doton. Terlihat, Daiki pun terkena serangan mereka. Namun, Daiki tidak merasakan kesakitan apapun. Tak lama setelah itu, Daiki pun mengangkat tangannya ke depan. Tiba-tiba, para aliansi Shinobi yang berada di jalur Daiki pun langsung terpental sangat jauh ke belakang. Di sisi lain, Code menghadapi satu persatu para Shinobi dengan sangat mudah. Sedangkan Jura, dia menggunakan Mokoton untuk menghabisi setiap Shinobi yang mendekat. Adegan pun beralih ke Shikamaru yang berada di ruangan kantor Hokage. Shikamaru berkata, apa yang sedang terjadi di sana, Eida? Eida membalas, para aliansi Shinobi sudah mulai menyerang Otsutsuki itu. Tapi, kekuatan mereka sangat jauh berbeda. Mereka tidak akan bisa bertahan selama 1 minggu. Mendengar hal itu, Shikamaru pun terkejut dan berkata, tidak mungkin. Di sisi lain, Koji yang sedari tadi mendengar membalas, jangan mundur dan tetap bertahan. Kalian tidak perlu menyerang mereka. Kekuatan Otsutsuki ini sangat berbahaya. Dia bisa memanipulasi kekuatannya, bahkan pikiran orang sekalipun. Tak hanya itu, di tangan kanannya terdapat sebuah mata Rinnegan. Mendengar hal itu, Shikamaru membalas, memanipulasi kekuatan dan pikiran. Koji melanjutkan perkataannya, manipulasi ini tidak menggunakan cakra biasa pada umumnya. Ini adalah cakra negatif. Orang yang tidak mempunyai mata khusus tidak akan bisa melihat cakranya. Dengan kemampuannya ini, dia dengan mudah mengubah perspektif orang lain. Dan juga, dia bisa memanipulasi kekuatannya serta dapat mengubah lingkungan sekitar sesuka hatinya. Shikamaru membalas, kekuatan yang tidak masuk akal. Koji melanjutkan perkataannya, ini termasuk ke dalam kekuatan dewa, yaitu Shinjutsu.
Jadi, aku ingin kalian bertahan selama mungkin, sampai Boruto tiba. Shikamaru membalas kembali. Baiklah, aku mengerti. Tak lama setelah itu, Koji berkata, satu lagi, apa kau tahu keadaan Kawaki? Menengah itu, Shikamaru membalas, kalau tidak salah, dia sedang berada di laboratorium milik Amado. Sampai hari ini, dia belum keluar dari sana. Setelah mendengar perkataan dari Shikamaru, Koji pun berkata dalam hati, Amado, apa yang ingin kau lakukan terhadap Kawaki? Di sisi lain, Sasuke yang sedari tadi menyimak percakapan mereka pun bertanya ke Koji. Sasuke berkata, bagaimana kau tahu tentang detail dari kemampuan dari Otsutsuki itu? Padahal kau belum bertemu dengannya sama sekali. Koji membalas, aku bisa melihat prediksi masa depan yang berbeda dengan teknik Jippo. Teknik ini termasuk ke dalam Shinjutsu. Tapi, teknik ini tidak bisa digunakan untuk bertempur. Hanya sebatas informasi saja. Menengah itu, Sasuke membalas, walaupun informasi itu sangat berguna. Setelah mengatakan hal tersebut, Sasuke pun langsung pergi. Melihat Sasuke yang pergi, Koji pun berkata, kau mau kemana? Sasuke membalas, aku akan pergi ke medan perang. Di sana juga ada Sarada. Aku harus melindunginya. Menengah itu, Koji berkata, jika kau pergi ke sana, kau akan mati oleh Otsutsuki itu. Terlihat, Sasuke pun berhenti dan membalas, bagaimanapun juga, aku adalah seorang ayah. Aku rela mengorbankan nyawaku demi putriku. Adegan pun beralih ke medan perang. Terlihat, Mitsuki pun langsung mengeluarkan Sage modenya. Ketika Mitsuki hendak menyerang, tiba-tiba Shikamaru menghubungi mereka semua dengan teknik Shindenshin. Shikamaru berkata bahwa mereka tidak perlu menyerang Otsutsuki dan yang lainnya. Mereka hanya perlu bertahan. Menengah itu, semua aliansi shinobi pun langsung mundur dari Otsutsuki Daiki. Tak lama setelah itu, Shikamaru pun melanjutkan perkataannya. Semuanya dengar. Otsutsuki yang kalian lawan itu, kekuatannya adalah manipulasi. Dia bisa memanipulasi orang, bahkan kekuatannya sendiri. Menengah itu, Gaara dan yang lainnya pun terkejut. Gaara berkata, kekuatan macam apa itu? Itu tidak masuk akal. Di sisi lain, Konohamaru pun mengarahkan pasukan aliansi shinobi untuk membuat formasi bertahan. Tak lama setelah itu, Shinki pun menghampiri Gaara. Shinki berkata, kita kekurangan banyak shinobi dari serangan tadi. Gaara membalas, yang masih bisa diselamatkan, bawa dia ke tempat markas medis. Adegan pun beralih ke Code. Code berkata, kenapa mereka semua mundur? Lalu, mereka sama sekali tidak berniat menyerang kita. Jura membalas, tampaknya mereka mencoba untuk bertahan, seolah-olah menunggu sesuatu. Kalau begitu, apa kalian bisa bertahan dengan hal ini? Terlihat, banyak Sumeka yang keluar dari Tanah Cakar. Di sisi lain, sebagian pasukan aliansi shinobi pun berkata, makhluk apa itu? Tak lama setelah itu, tiba-tiba turun salju yang sangat lebat dan sangat dingin. Melihat salju yang turun, Gaara berkata, apakah ini ulah Otsutsuki itu? Ini sangat dingin dari musim dingin biasanya. Di sisi lain, Code berkata, tiba-tiba turun salju, tapi aneh, kenapa aku tidak merasakan dingin? Daiki membalas, khusus untuk kalian berdua, aku membatasi efeknya pada kalian. Tak lama setelah itu, banyak para Sumeka yang berlari menuju pasukan aliansi shinobi. Melihat hal itu, barisan depan pasukan shinobi langsung melakukan Jutsu-Katon untuk membakar mereka. Namun, sebagian dari Sumeka berhasil lolos dengan masuk ke dalam Tanah Cakar. Tiba-tiba, mereka muncul di salah satu tempat pasukan aliansi shinobi. Terlihat, para Sumeka pun mulai menggigit mereka dan mengubahnya menjadi sebuah pohon. Sedangkan di tempat lain, Mitsuki langsung menyerang Sumeka yang mencoba mendekat ke arahnya. Nampaknya, Mitsuki bertugas untuk menjaga barisan yang ada di sampingnya. Sedangkan Sarada, dia menyerang beberapa Sumeka dengan Jutsu Chidori. Ketika Sarada lengah, Code muncul di belakang Sarada dan berniat menyerangnya. Namun, sebelum serangan cakarnya mengenai Sarada, Sasuke pun tiba dan langsung menendang Code hingga terpental jauh. Terlihat, semua pasukan aliansi pun terkejut dengan kedatangan Sasuke. Sasuke berkata, aku tidak peduli dengan apa yang kalian bicarakan padaku. Yang jelas, aku datang ke sini hanya untuk membantu dan menjaga putriku. Gaara berkata, Sasuke, kau. Di sisi lain, Code yang melihat Sasuke tiba pun terlihat kesal. Code berkata, Uchiha sialan, bagaimana kau bisa bebas dari pohon itu? Adegan pun beralih ke Daiki dan Jura. Daiki berkata, sepertinya kita hanya buang-buang waktu untuk melawan mereka. Jura, apa kau punya rencana untuk memancing Kawaki dan Boruto keluar? Jura membalas, tentu saja ada. Setelah mengatakan hal tersebut, Jura pun langsung masuk ke dalam Tanah Cakar. Adegan pun beralih ke tim 10 dan Himawari yang berada di gerbang desa. Shikada berkata, kau tidak boleh ikut Himawari, ini sangat berbahaya. Himawari membalas, jadi begitu. Tak lama setelah itu, Inojin pun melihat ada Tanah Cakar di belakang Himawari. Inojin berkata, seingatku tidak ada Tanah Cakar di sini.
Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Jura pun keluar dari tanah cakar tersebut dan langsung menangkap Himawari. Terlihat, si Kadai dan yang lainnya pun terkejut dengan Himawari yang dibawa kabur oleh Jura. Adegan pun beralih ke Otsutsuki Daiki. Tak lama setelah itu, Jura pun tiba bersama Himawari. Melihat Jura datang dengan seseorang, Daiki pun bertanya ke Jura bahwa siapa orang yang dibawanya itu. Jura membalas, dia adik dari Otsutsuki Boruto. Biasanya, dia akan terpancing dengan begini. Terlihat, Himawari mencoba memberontak dan melawan. Melihat hal itu, Daiki langsung menggunakan kekuatan manipulasinya untuk menenangkan Himawari. Di sisi lain, pasukan aliansi Danti 7 yang berada di sana pun terkejut dengan Himawari yang berada di sana. Sasuke berkata, "Itu kan Himawari, kenapa dia ada di sana?" Dengan muka yang panik, Sarada membalas, "Kita harus menyelamatkan Himawari secepatnya." Mendengar hal itu, Mitsuki membalas, "Tapi, bagaimana caranya?" Di sisi lain, salah satu tim aliansi Shinobi berkata, "Itu anak dari Hokage ke-7, Uzumaki Himawari. Dia sedang dalam bahaya." Adegan pun beralih ke Otsutsuki Daiki. Terlihat, dia pun berniat untuk menghabisi Himawari. Daiki berkata, "Di mana Otsutsuki Boruto? Jika dia tidak datang sekarang, aku akan menghabisi nyawa gadis kecil ini." Terlihat, semua orang pun hanya diam. Karena hal itu, Daiki langsung menyerang Himawari. Namun, sebelum serangan itu mengenainya, tiba-tiba Daiki terkena serangan batangan besi. Di saat yang bersamaan, Kawaki pun muncul dan langsung membawa Himawari kabur dari sana. Dan adegan pun habis sampai di sini. Ketika dirasa pertarungan ini sia-sia, Daiki memutuskan untuk memancing Boruto keluar. Namun, bukannya Boruto yang muncul, ternyata Kawaki lah yang muncul dan menyamakan Himawari. Apa yang akan dilakukan Daiki selanjutnya? Apakah dia akan menyaksikan Kawaki juga? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya pada part ke-58. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.